Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 28 mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi ingin mempresentasikan hasil pitch deck kelompok kami. Untuk anggota tim kami sendiri, yang pertama ada Rafli dari Departemen Sistem Informasi, Dimas Arif Rahman dari Departemen Sistem Informasi, Maria Teresa Dian dari Departemen Aktuaria, Felicia Harsono Seputro dari Departemen Aktuaria, dan Maulana Faik dari Departemen Biologi. Oke, untuk yang pertama ada elevator pitch. Nah, Tukuo ini merupakan website informasi oleh-oleh khas daerah yang lengkap dan juga reliable bagi para penggunanya. Kami menawarkan berbagai fitur seperti fitur search, katalog kategori, lokasi pembelian, jam operasional, serta wishlist kepada para konsumen. Nah, kami juga menawarkan kepada para mitra usaha untuk memberikan informasi produk dan atau jasa yang mereka tawarkan di website kami. Sedangkan untuk customer, kami menawarkan promotional website berbasis sistem rekomendasi produk oleh-oleh. Bisa di next. Oke, lalu selanjutnya latar belakang masalah dari produk kami yaitu yang pertama bagaimana cara merekomendasikan produk dan atau layanan yang sesuai dengan preferensi pelanggan di bidang pariwisata. Lalu bagaimana cara menghubungkan pengguna dengan ketertarikan terhadap traveling dan makanan oleh-oleh. Nah, dari dua problem tersebut, kami memunculkan solusi yang pertama untuk mitra usaha, yaitu menyajikan informasi produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh mitra sehingga dapat memperluas jangkauan pasar, memperoleh konsumen baru, dan meningkatkan penjualan. Nah, lalu solusi untuk masyarakat, kami membangun promotional website berbasis sistem rekomendasi yang menyajikan informasi mengenai produk oleh-oleh khas daerah Indonesia. Oke, untuk overview produknya sendiri, seperti ini, dapat dilihat pada gambar, dan gambar pertama ini merupakan tampilan website kami, di mana gambar pertama ini merupakan halaman depan website kami, dan juga ada beberapa rekomendasi produk yang dapat dilihat oleh konsumen. Lalu di gambar kedua terdapat beberapa toko atau mitra usaha yang telah bekerja sama dengan Tukuwo. Sedangkan di gambar terakhir, terdapat informasi tentang cara membeli produk melalui website Tukuwo, dan juga beberapa informasi tentang nomor dan juga alamat mitra usaha. Oke, selanjutnya untuk market size. Ini ada beberapa tentang analisis target terhadap konsumen di Indonesia. Pertama ada TAM, itu total addressable market. Untuk kunjungan wisatawan di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sekitar 522,6 M. Ada juga SAM, Serviceable Available Market, yaitu kunjungan wisatawan di Jawa Timur pada tahun 2017 sekitar 14,2 M. Dan juga ada SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market, yaitu kunjungan wisatawan domestik di Jawa Timur pada tahun 2017 sekitar 366,8 K. Next. Untuk bisnis model, di sini kami memfasilitasi traveler atau konsumen dan juga sentra oleh-oleh penjual dalam satu website, di mana di sini konsumen itu membutuhkan media informasi tentang produk oleh-oleh yang ingin mereka beli, sedangkan sentra oleh-oleh atau penjual membutuhkan media promosi. Baik, selanjutnya adalah go-to-market strategi. Yang pertama adalah top 3 pain, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sulit mencari barang yang khas menjadi daya tarik suatu daerah tersebut. Yang kedua adalah media promosi yang secara offline hanya melalui setiap cabang. Dan yang ketiga, bingung membeli oleh-oleh karena informasi yang tidak lengkap. Sehingga diberikan suatu solusi, yaitu membangun promotional website berbasis sistem rekomendasi yang menyajikan informasi mengenai produk oleh-oleh khas daerah di Indonesia. Tolong di next. Lalu yang selanjutnya benefit customer. Benefit customer sendiri yang pertama adalah menampilkan lokasi pelaku usaha makanan oleh-oleh. Yang kedua adalah meningkatkan jangkauan pelanggan dan produk atau layanan yang ditawarkan pelaku usaha. Yang ketiga adalah sebagai sarana pemasaran bagi pelaku usaha makanan oleh-oleh untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan atau jasa yang disediakannya secara daring. Dan yang ketiga adalah menyajikan informasi yang lengkap dan reliable bagi pengguna. Lalu selanjutnya flow user. Yang pertama adalah dapat mengakses website. Yang kedua adalah mencari informasi oleh-oleh berdasarkan kegiatan kategori atau search by name. Yang ketiga adalah website akan menampilkan lokasi yang lengkap terkait oleh-oleh tersebut. Yang keempat adalah pembeli mendapatkan link lokasi menuju Google Maps. Dan yang kelima adalah pembeli dapat membeli oleh-oleh ke offline store penjual. Tolong di next. Lalu selanjutnya adalah competition. Yang pertama, tolong di next, adalah kompetitor langsung. Itu contohnya e-commerce seperti Shopee, di mana merupakan website yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Keunggulannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah cakupannya sangat luas untuk berbagai produk. Yang kedua ada UI atau UX yang menarik. Dan yang ketiga adalah pengiriman langsung ke alamat pelanggan. Tolong di next.
Lalu selanjutnya adalah kompetitor substitusi, yaitu tes Atlas. Ini merupakan website informasi yang bertujuan untuk menemukan bahan-bahan lokal, hidangan tradisional, dan juga restoran otentik dari berbagai daerah. Keunggulannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah cakupan yang luas dari berbagai negara, yang kedua ada UX atau UX yang menarik, dan yang ketiga ada fiturnya kategori dan rekomendasi. Tolong di next. Lalu jika dilihat dari positioning map-nya, tes Atlas communication dan praktis, karena informasi yang disajikan itu cukup lengkap, namun fokusnya itu lebih ke arah kuliner, bukannya oleh-oleh. Sedangkan e-commerce itu praktis, tapi kurang interaktif, karena jika mencari oleh-oleh, pembeli harus tahu ingin membeli apa, karena katalognya sangat luas untuk berbagai produk. Nah, untuk Tukuo sendiri itu praktis dan interaktif, karena fokusannya memang di bidang oleh-oleh khas daerah, dan juga informasi yang disajikan itu juga lengkap, sehingga dapat mengakomodasi pembeli walaupun belum tahu ingin membeli apa. Oke, tolong di next. Oleh karena itu, jika dilihat tes Atlas itu interaktif dan praktis, e-commerce itu praktis, tapi dia juga kelengkapan katalog dan oleh-olehnya juga ada, lalu juga memberikan dampak untuk UMKM. Sayangnya kurang interaktif. Sedangkan Tukuo sendiri dapat mencakup keempat hal tersebut. Tolong di next. Oke, selanjutnya untuk tim member kami sendiri, yang pertama, Maria Teresa Dian sebagai CEO, yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan, dan juga berkoordinasi terhadap bagian-bagian dari Tukuo. Selanjutnya ada Dimas Arif Rahman sebagai Chief Operating Officer yang bertanggung jawab untuk monitoring, evaluasi, dan juga mengontrol aktivitas Tukuo, serta menjalin hubungan baik perusahaan dengan mitra perusahaan. Selanjutnya ada Felicia Harsono Seputro sebagai Chief Marketing Officer yang bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi kegiatan promosi dan juga pemasaran berbagai media, serta menjalin hubungan baik perusahaan dengan konsumen. Selanjutnya ada Raffi Andiko Devara sebagai Chief Financial Officer yang bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pengeluaran serta pemasukan keuangan perusahaan, serta mengatasi permasalahan finansial perusahaan. Dan juga ada Maulana Faik sebagai Chief Technology Officer yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan website, berupa pembuatan, desain produk, dan juga maintenance aplikasi, serta pengembangan teknologi Tukuo ke depannya. Oke, selanjutnya adalah funding status dan planning. Jadi funding status dan planning ini tuh apa? Ini tuh rencana keuangan dari Tukuo itu sendiri. Jadi di sini kami mencoba memperkirakan profit yang didapatkan dari Tukuo, kemudian juga dalam jangka waktu berapa tahun sih investasi itu bisa balik modal dan mulai profit seperti itu. Di sini kami menggunakan metodenya itu payback method. Jadi kami mengambil jangka waktu 5 tahun dan menghitung initial cost-nya. Jadi initial cost-nya di sini 50 juta. Kenapa cukup besar? Ya karena di sini initial cost-nya itu digunakan untuk mengembangkan website, mulai dari membuat sampai maintenance dari websitenya itu. Jadi untuk server yang cukup besar membutuhkan initial cost yang cukup besar juga. Kemudian income, nah income-nya ini dari mana? Income-nya itu dari AdSense yang kami dapatkan dari pengunjung website. Jadi di sini kami buat 2 kriteria pengunjung website. Yang pertama domestik dan internasional. Berarti yang domestik ini wisatawan lokal yang mengakses website, dan kalau yang internasional ini wisatawan asing yang mengakses website. Di tahun pertama kami targetkan itu 500 orang, berarti 250 dari domestik dan 250 dari internasional. Itu dengan income segini, dikurangi outcome-nya ini biaya maintenance dari websitenya, kemudian net income-nya segini. Nah kemudian di tahun kedua itu target kami bisa 1000 orang, jadi 500 domestik, 500 lokal. Ini maksudnya per bulan ya, traffic per bulannya itu 1000 dengan net income sekian. Kemudian di tahun ketiga itu traffic engagement-nya udah nyentuh angka 1000 maksud saya 1000 lokal, 1000 internasional, berarti 2000. Itu dengan net income sekian. Kemudian di tahun keempat itu udah nyentuh 5000 per bulan, jadi 2500 domestik, 2500 internasional dengan net income sekian. Dan di tahun kelima ini kami menargetkan per bulannya itu udah ada 10.000 traffic engagement, 10.000 orang yang mengakses website dengan net income sekian. Nah dengan perhitungan tersebut didapatkan kami itu Tukuo ini bisa mulai balik modal itu di tahun ketiga dengan profit 30 juta. Nah jadi di tahun keempat dan kelima itu udah yang pertama perlengkapan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Perlengkapan ini kami targetkan cukup besar, yaitu 8.200.000 karena ya tahapan pengembangan web. Kemudian bahan habis pakainya kami targetkan 1.500.000, untuk perjalanannya kami targetkan 50.000, dan lain-lainnya kami targetkan 200.000. Jadi jika di total itu di angka 9.950.000 untuk pendanaannya. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk penjelasan dari kelompok kami terkait Tukuo ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.